Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Anissa dari Tadris Kimia 3C dengan NIM 12212193070. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai analisis jurnal penelitian untuk memenuhi tugas dasar metodologi penelitian. Ayo kita kepoin. Tema yang diambil yaitu multiple representasi. Apa aja sih yang dibahas? Yang dibahas yang pertama yaitu identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat teori, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki identitas jurnal yang pertama yaitu judul yang saya ambil yaitu analisis kemampuan multiple representasi siswa kelas 11 MAN 1 Pekanbaru pada materi titrasi asam basa. Identitas jurnal Jurnal Riset Pendidikan Kimia 2019 volume 9 nomor 1 halaman 52 sampai 57. Penulis Mainur Hikmayanti dan Lisa Utami. Masuk yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakangnya, kunci pokok permasalahan pada jurnal ini adalah pada kemampuan merepresentasikan fenomena kimia dengan menerapkan multiple representasi. Namun, kenyataannya siswa belum mampu mentransformasikan ketiga level multiple representasi tersebut, yaitu yang pertama makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Sehingga banyak miskonsepsi dalam kimia yang berasal dari ketidakmampuan siswa untuk memvisualisasikan struktur dan proses pada level mikroskopik, serta peserta didik belum mampu menjelaskan suatu konsep mikroskopik dan mengaplikasikannya dalam memecahkan persoalan kimia termasuk dalam materi titrasi asam basa. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menangani masalah dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang titrasi asam basa dengan menggunakan model pemahaman multiple representasi. Masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan multiple representasi siswa kelas 11 MAN 1 Pekanbaru pada materi titrasi asam basa. Masuk ke teori. Teori yang pertama yaitu pemahaman kimia membutuhkan kemampuan berpikir menggunakan tiga level representasi yang berbeda namun saling berkesinambungan, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Teori ini disampaikan oleh Langitasari pada tahun 2016. Masuk ke teori yang kedua, yaitu representasi makroskopik. Merupakan representasi yang diperoleh melalui pengamatan secara real terhadap suatu fenomena yang dapat dilihat secara langsung oleh panca indera maupun berasal dari pengalaman sehari-hari. Representasi submikroskopik merupakan representasi yang memberikan penjelasan pada tingkat partikel, di mana materi digambarkan sebagai atom, molekul, dan ion. Sedangkan representasi simbolik adalah representasi yang melibatkan penggunaan simbol, persamaan kimia, dan rumus kimia. Disampaikan oleh Utari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan pemahaman multiple representatif siswa pada tiga level multiple representasi, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik.
teknik yang digunakan yaitu teknik pengambilan sampel purposive sampling atau pertimbangan tertentu. Desain penelitian yang digunakan yaitu the one-shot case study, menggunakan satu kelompok subjek untuk mengetahui tingkat kemampuan multiple representasi siswa pada materi literasi asam basa. Masuk kepada hasil. Hasil penelitian yang dilakukan di MAN 1 Pekanbaru diteliti dengan menggunakan soal pilihan ganda dan isi berjumlah 19 butir soal yang telah mewakili level representasi masing-masing. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh soal makroskopik. Dan ini adalah salah satu contoh soal simbolik. Dan yang terakhir yaitu ini adalah salah satu contoh soal submikroskopik. Dalam bagian ini telah dijelaskan dengan perolehan persentase level makroskopik sebesar 95,33%, level simbolik dengan persentase sebesar 64,58%, dan persentase submikroskopik sebesar 41,11%. Terlihat sebagian besar siswa memiliki kemampuan multiple representasi pada level makroskopik yang lebih tinggi, sedangkan pada tingkat level multiple representasi simbolik dan submikroskopik memiliki persentase yang rendah. Dengan demikian, siswa belum mampu menerapkan level submikroskopik dalam pembelajaran kimia dan dapat menghambat peserta didik dalam memecahkan masalah sains. Dari data penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa kemampuan merepresentasikan 3 level representasi sangatlah penting yang harus dimiliki oleh siswa. Masuk kepada kesimpulan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kemampuan multiple representasi siswa pada aspek pengetahuan kognitif sebesar 67%. Dapat kita ketahui dari tabel di samping ini, sehingga dapat kita sebut 67% ini cenderung baik. Sedangkan dari ketiga level multiple representasi terendah adalah level submikroskopik, disebabkan karena siswa sulit menerangkan fenomena atau suatu hal yang terjadi tidak diamati oleh kasat mata, seperti reaksi kimia dari suatu larutan dengan menggunakan gambar molekul ataupun ion. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, terima kasih. Demikian tadi sedikit pemaparan dari saya. Ada sedikit pantun dari saya. Iwak sepat mangan semongko lek wonten lepat kula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.